Kalian diberkati dengan worship pagi ini. Yang mungkin pertama kali saya mau share sedikit mengenai gereja kita. God's Beloved Church GBC Jakarta. Kita berdiri tahun 2013. Cuma mau share sedikit bahwa kita punya doa, punya visi ya. Gereja We Are Under God's Beloved Church, a home. Ini adalah menjadi satu rumah, a home where sons of God experience love, freedom, and peace as a family in Christ. Di mana kita sebagai anak-anak Kristus, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita menerima keselamatan itu, biarlah kita ada satu tempat yang dinamakan home. Amin, katakan amin. The church is home. Gereja ini adalah tempat kita bisa mengalami yang namanya home, rumah. Rumah bukan hanya house, tapi menjadi home, di mana ada kasih, ya, bisa mengalami kasih, bisa mengalami damai sejahtera, ya, bisa juga mengalami freedom, kebebasan. I pray in Jesus name. Mungkin GBC is not perfect yet, belum sempurna, tapi Tuhan Yesus yang sempurna. Dia sendiri yang membangun. Saya tidak takut karena kenapa? Karena bukan saya yang membangun. Kalau saya dengan Pastor Yudi, dengan Pastor Fedri, dengan Pastor Gard, dan Pastor Lenny yang membangun ini, kalau tangan manusia yang membangun, itu akan gagal, saudara. Tapi kalau Tuhan yang membangun, oh, be careful, be careful, be very careful melihat akan kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat itu. Amin. Kalian akan melihat banyak orang mengalami yang namanya kasih, mengalami kebebasan. I speak in the name of Jesus. Banyak orang-orang yang datang dengan penghambaan. Bukannya mengalami satu addiction atau apa. Tapi saya percaya waktu kalian datang ke sini, kalian akan mengalami yang namanya kelepasan. Kelepasan itu tidak perlu harus ada manifestasi. Tapi buah-buahnya akan terlihat dalam kehidupan kalian. Rumah tangga kalian akan mengalami yang namanya pemulihan. Katakan amin. Oh, saya tidak perlu pemulihan, Pastor Lita. Saya udah cukup oke. Oh, oke. Ya, tapi saya percaya setiap orang, we are all broken without Jesus. Kita semua butuh a savior. Ya. Kalau kalian bilang kalian tidak perlu butuh penyelamat, it's okay. Gak apa-apa. Monggo, tapi namanya saya yakin satu saat kalian akan bilang yes, I need a savior. Yohanes 10 ayat 10 katakan Tuhan, the thief, ya, pencuri itu datang untuk apa? Namanya pencuri. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pertama dibilangnya thief. Kelihatannya kayaknya enak aja thief, mencuri doang. No, he is not only mencuri, tapi dia datang juga dibilang apa? Membunuh juga. Setelah dia tahu dia bisa mencuri dalam kehidupan kalian, dia bisa bunuh kalian dan bisa membinasakan kalian. Kalau dia bukan cuma satu step, saudara, dia bisa 2-3 step. Kalau bisa kalian akan mengalami kebinasaan. Itu pencuri. Amin. Tapi katakan aku datang. Siapa aku? Yesus datang untuk supaya apa? Dia memberi supaya kita mempunyai kehidupan. Hidup. Dan mempunyai dalam apa? Segala kelimpahan. Kalian harus lebih besar dari suara saya. You are like how many people here? Haleluya. Saya satu orang walaupun pakai mic. Tapi ini Tuhan luar biasa loh. Ini firman yang harus kalian loncat saat ini. Kalian diberikan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Kita umur berapa? 40, 50. Yang di bawah-bawah yang muda-muda. Oke lah, haleluya lah, puji Tuhan. But we are in the advance yang mulai berusia. Saya katakan kalian akan semakin sehat. Semakin kuat. I don't want to settle for less. Saya tidak akan mau settle hanya sedikit-sedikit saja. Amin. Saya masih umur seperti Kaleb, katakan. Saya umur 85 tapi saya masih sama kuatnya seperti umur 40. Oh, I am now 50 but I am like 25. Amin, katakan. Woo! Amin. Anak umur 25 bukannya untuk, no, it's not kita membanggakan diri kita, no. Karena Tuhan yang memelihara, katakan. Tuhan yang memelihara. Dia yang jadi kalian menjadi muda. Mulut kalian, he will satisfy your mouth with goods. Dengan kebaikan-kebaikan dan kemurahannya. Kalian akan mulai keluar dari mulut-mulut kalian. Tidak ada lagi cursing, amen. Tidak ada lagi marah-marah lagi. Karena kenapa? Karena kebaikan Tuhan terlalu banyak. Amen. Dalam kehidupan kalian. And you will see. My God, he's so good. He take care of me. Dia benar-benar memelihara saya. Anak-anak saya dipelihara loh. Walaupun saya sering gagal loh. Siapa yang di sini tidak pernah gagal? Untung tidak ada yang angkat tangan.
Kalau ada saya ambil batu, saya timpukin dia. Karena dia pembohong. Karena kita semua gagal saudara. Sebagai suami, istri, anak, orang tua, dan sebagainya. We all fail. Kalau kalian belum dapat revelation ini, saya katakan saat ini. Lebih jelas lagi, kita selalu fail. Thank God to Jesus. Dia datang menjadi penyelamat kita. Dia berikan apa hidup yang berkelimpahan itu. Sehingga apa kita bisa lihat. With the good days, my mouth will be satisfied. Dan dibilang di situ, I will satisfy your mouth with goods. And then dia akan renew your youth like an eagle. Wah kalau Tuhan bilang, wah saya mau Tuhan. Dia akan menjadikan masa mudamu itu menjadi baru. Awet muda. Awet muda bukan cuma hilang keriput saudara. Hilang keriput tuh gampang. You go to surgery, hilang keriput lo. Oke? But nothing, bukan cuma itu. Your inner, hatimu penuh dengan damai sejahtera itu tidak bisa dibayar. Damai sejahtera yang lu mau cari-cari itu orang bisa bayar. Tidur itu tidak bisa dibayar. Bisa makan obat. Tidur bisa makan obat. Tapi lu tidurnya tidak benar-benar mengalami Tuhan. You renew my youth. No, besok pagi kalau lu stres lagi. Tapi Tuhan katakan, I will renew your youth like an eagle. Raja Wali kalau melihat yang namanya ada gelap, masalah kayaknya ada apa tuh badai. Dia bukannya turun terus kepek, aduh takut, ayo takut gitu. No, it's not. Dia terbang lebih tinggi lagi. Kalian di sini bukan orang-orang yang cuma saya bilangin ya. Oh ya kata Pastor Lita kita mesti tinggi ya. Yuk hayu mulai kita lebih terbang tinggi lagi. Berbahasa roh lebih kenceng lagi. Oh ya berbahasa roh kenceng it's okay good. Tapi bukan dengan kamu punya kuasa dan kekuatan kamu akan menjadi lebih baik. Katakan amin. Kalian tidak even conscious kalian tidak sadar kok. Sekarang saya ada yang namanya ya kesabaran. Kok saya sekarang ini tidak ada yang namanya, tadinya kok saya kalau begitu baperan ya, gampang sakit hati, gampang marah gitu ya. I pray in Jesus name, it is not the norm. Normalnya kamu itu bukannya cepat marah. Biasa ini gue. Maaf, aduh. Ini saya emang kalau saya begini deh, lu terima gue. Lu gak mau terima ya susah lah ya, ini gue apa adanya. Some people are like that. Angkat tangannya, tinggi-tinggi. Karena kenapa? You are ready to receive restoration. Saya katakan kalau saya marah-marah ya, kalian jangan takut. Saya lagi berdoa, kemarin lagi ngobrol sama anak-anak saya. Anak-anak saya ada 3. And I tell them, Mami di sini sama Daddy mengajarkan kalian untuk tidak takut merasa not okay. Ngerti gak maksudnya? Bingung ya? Oke sebentar. Saya mengajarkan anak-anak saya supaya oke terbuka pada saat mereka tidak oke. Come to me when you are not okay. Kayak drakor itu loh. It's okay to not to be okay gitu ya. Katanya seperti itu katanya. Oke lah. Ya drakor dapat revelation good ya. Iya gak sih? Tapi itu benar. Betapa banyak orang takut ke gereja karena kenapa? Takut dijudge, takut dihakimi. Tapi saya mau katakan justru pada saat kalian terpuruk datang ke gereja. Bukan untuk mendatangkan ke gereja supaya dilihat orang apa, bukan. Cari, Tuhan apa? Wanna speak to me what? Jadi seperti Kaleb saudara. Kita udah berminggu-minggu and it will go until the rest of the year. Until nanti nih, akhir tahun. Kita akan bicarain tentang banyak hal, salah satu mengenai Kaleb. Kaleb kenapa dia muda? Yang tadi dia dibilang umur 85 dia bilang gue masih strong as I was 40. Itu di diskon lebih dari 50%, itu luar biasa. Lu tau gak kenapa dia punya? Karena dia selalu bilang I know, do you remember the word? Lu inget gak apa yang Tuhan ngomong? Mengenai saya dan lu, dia ngomong sama Joshua ya. Do you remember the word? No di situ seperti yang namanya seperti di kata-kata yang dipakai juga waktu Abraham mengenal Eve Hawa. It's talking about hubungan relationship. You know the word of God. Jangan cuma baca Alkitab. Oke saya udah baca Alkitab deh. Kita udah baca semuanya. Bolak-balik berapa kali. Sorry minta satu air dong. Maaf saya minta air satu. Ya kan? Kita bilang saya udah baca Alkitab kiri kanan semua.
Itu yang namanya sermon GBC abis udah saya borong semua dengerin. Oke, good. Tapi saya mau katakan, no, the word of God like husband and wife. Hubungan suami dan istri. Di mana hubungan suami dan istri? Terima kasih. Hubungan suami dan istri. Kenal firman Tuhan itu seperti hubungan suami istri. Oh, saya nggak tahu istri saya, nggak tahu suami saya. Jangan ajak tunjuk tangan di sini. Kalau suami istri mestinya sih kenal. Mestinya tahu sukanya apa. Jangan dia sukanya apa terus kamu sengaja, misalnya dia gak suka apa, kamu sengaja lakukan itu. Itu kan biasa begitu ya. Istri-istri katakan amin. Enak hari ini karena yang khotbah hari ini cewek. Ya kan? Ya kan? Ya kan, kita kan selalu bilang katanya, jadi kenal. Kenalah firman Tuhan itu yang buat kalian tuh apa. What does God speaks to me? Kita gak perlu pusingin itu orang yang itu kiri dan kanan. Itu siapa, itu leader yang ini, pastor yang ini. Gak perlu, kalian hanya perlu tahu satu hal. Tuhan, you speak to me and bless me. Berkati saya Tuhan. Berbicara kepada saya. Itu loh, Kaleb itu salah satunya itu. Dia tahu benar apa yang Tuhan ngomong ke dia. Dia bilang apa? Aku berikan tanah perjanjian. Ya kan, tanah yang extremely good banget. Exceedingly good. Benar-benar bagus, sangat-sangat baik. Bukan cuma good, but exceedingly good. Exceedingly good pun mungkin gak bisa menggambarkan so goodnya itu. Kenapa mesti dibilang flowing with honey and milk? Ya kan? Kenapa dibilang flowing? Saya selalu, yang saya dapat tahun ini buat saya ya. Saya gak tahu buat kalian, buat saya. Dibilang tau gak apa? Flowing, overflowing, mengalir. Ada kehidupan. Ada kehidupan dengan apa? Overflowing, honey and milk. Susu dan madunya itu benar-benar berlimpah. Berlimpah. Kalau yang nama berlimpah, jangan mandek di satu tangan. Saudara katakan amin. Masuk dari kiri, kasih ke kanan. Kalian dapat apa? Jangan di stop di kalian. Be a blessings to other. Amin. Karena detik kalian tutup di tangan kalian akan menjadi laut mati. Akan mati. Tapi blessings itu memang namanya blessings itu ya. Memang harus mengalir saudara. Itu the purpose of blessings. Sama kalian pelayanan di sini. Jangan merasa bersalah kalau yang gak pelayanan di sini ya. Saya nggak untuk di sini nggak menjudge, menghakimi kalian, tidak. Tapi kalian mau tahu, saya merasa diberkati. Detik saya lahir baru dulu tahun 95. Saya merasa Tuhan benar-benar luar biasa. Dia memberkati saya disuruh. Tuhan suruh, bukannya saya yang mau. Kadang-kadang ada things yang saya juga gak mau disuruh sama Tuhan. Siapa yang pernah mengalami itu? Ya kan? Tuhan suruh ini A, ya kan? Kita gak mau lakukan. Tapi detik kalian lakukan itu, kalian akan mengalami yang namanya berkat melimpah. Sampai detik ini Tuhan benar-benar jadikan saya luar biasa. Maksudnya dia itu dalam kehidupan saya yang begini hancur, ya, yang begini penuh dengan kesalahan, penuh dengan kelemahan, tapi Tuhan mau pakai. Because it's always going out, it's going out. Karena bukan saya yang menghasilkan itu. Katakan amin, amin. Jadi saya percaya bukan hanya saya. Dia mau setiap daripada kita mengalami waktu dia mengalami berkat. God speaks to you. Be a blessings to other. Tuhan bilang pergi, doakan, doakan. Kalian lagi capek, pelayani, layani. Pergi, layani di rumah tangga kalian, di rumah kalian. Aduh kayaknya kesel, gak bisa mengampuni. Kesel, maunya marah. Jadilah humble yourself kata Tuhan. Jadi merendahkan diri. Rendahkan diri kalian. Satu sama yang lain. Jangan cuma dibilang di gereja, merendahkan diri satu sama lain. Kayaknya cuma hanya di gereja. No, starts from your family. Starts from me as a mom to my kids. Yang ibu-ibu, bapak-bapak yang udah punya anak. It's okay to humble yourself. It is okay to say sorry. It is okay untuk melayani mereka yang saat itu mungkin tidak layak mendapatkan itu. Amin. Saya mau di sini yang muda, anak-anak yang saya tahu banyak yang young families here. Welcome back, Yohana. Baru melahirkan, udah ada di sini. You are amazing. Amin.
Karena dia mau mendengarkan, katakan amin. Anaknya namanya Kaleb. Kaleb. Oh, Kaleb itu artinya dog, bukan cuma dog, oke? Jangan ingatnya cuma anjing doang, please. Tapi kalian tahu anjing, kenapa anjing? Anjing itu benar-benar setia kepada bosnya, kepada majikannya, kepada masternya. Kenapa dia setia? Karena kenapa Kaleb itu bisa selalu dia mendengar firman Tuhan dan dia keep it in his heart. Dia udah bilang tadi pertama ya, yang dia bisa mengenal, mengenal firmannya itu kenal bener. Yang kedua, dia bilang apa? Yang pertama kenal, yang kedua dia taruh di hatinya dengan jujur. Kalau bahasa Indonesianya jujur, tapi bahasa Inggrisnya as it was in my heart. Jadi waktu dia tuh setelah dia menjadi mata-mata, lalu dia tetap dikirim, ingat yang saya bilang kok bisa kesian banget ya, dia udah kasih good news. Tapi tetap aja dia dikirim untuk puterin lagi 40 tahun lagi gitu ya. Dengan orang-orang yang sebegitu banyak murmuringnya, banyak komplainnya. Sebenarnya dia pasti kesel saudara. Gak tahu kalau saya sih gitu, kesel banget. Pengen dibabat-babatin gitu satu-satu. Karena udah tahu gue bilangin lu kenapa gak mau sekarang kita jadi muter lagi deh. Iya kan? Muter lagi deh gitu. Tapi dia tetap loh punya hati, tetap keep the promise of God. Dia tidak melihat apa yang ada di depan dia. Dia tidak melihat orang komplain, katakan amin. Kalau lihat misalnya, Pastor Lita gak tahu sih istri saya atau suami saya komplain melulu. Ingat Kaleb. Ingat Kaleb. Kaleb itu berapa juta komplainer, tetap aja loh dia keep the promise of God. Dia tetap ada taruh di hatinya itu yang namanya janji Tuhan. Hidup dengan janji Tuhan, jangan dengan apa yang kalian lihat. Kalian lihat terus, dilihat terus, ya kan? Apa yang kalian lihat itu akan membinasakan. Karena kita itu hidup bukan dengan apa yang kita lihat, katakan amin. Tapi dengan apa? Dengan iman. Kita hidup di dalam iman, saudara. Kita hidup dengan iman. Saya mau kita melihat kepada Efesus di mana Tuhan itu warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa sih janji Tuhan kepada kita? Efesus 1 ayat 3 sampai mungkin 7 ya. Bahasa Inggrisnya, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Yang sudah memberkati kita, blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ya, every spiritual di situ. Every itu bukan cuma satu-satu, tapi every dan di dalam semua. Jadi setiap berkat, misal contoh, financial blessing, tapi Tuhan berikan apa? Semua. Bukan cuma satu. Misalnya wisdom, hikmat Tuhan. Tuhan berikan bukan cuma sedikit, cuma satu, every. Bukan, tapi dia berikan hikmat semuanya, all and every. Oke? Dia berikan kalian apa? Berkat apa? Kesehatan. Bukan cuma semata-mata biasa aja kesehatannya. Oh iya, every ya in health gitu. No. All health yang ada di Kristus diberikan ke kalian. Haleluya, amin. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy. Orang kalau ngeliat gini ya, tuh kan, Pastor Lita kita harus kudus loh, harus kudus, we should be holy. Tone-nya itu spiritnya bukan di situ saudara. Tone-nya itu beda, tone-nya itu di sini dibilang gini nih. Just as he chose us, dia memilih kita di dalam Yesus before the foundation of the world that we should be holy. Kita ini mestinya memang dijadikan kudus. Kita tuh gak bisa hidup gak kudus. Kenapa? Karena kekudusan kita bukan bergantung daripada perbuatan kita. Kalau perbuatan kita yang memberikan satu assurance, satu keyakinan kekudusan kita ada di situ, kalian akan ups and down. Kalian akan naik dan turun. Waktu kalian marah-marah, kalian gak yakin. Ya kan? Waktu kalian banting-banting pintu, gak yakin. Apalagi lempar-lempar piring. Wah udah gak yakin banget dah gitu ya. Ya kan? Ya kan? Gak yakin. Yang suka banting-banting apa lempar-lempar piring jangan ketawa-ketawa senyum-senyum terus gitu. Tuh pak. Gitu. Jangan gitu dong. Oke? Dibilang we should be holy and without blame. Di sini without blame. Itu bukan karena kita tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Kalian Superman gitu di sana, dimanapun kalian bisa berjalan gitu ya, melayang-layang karena kalian benar-benar kudus. Bukan. No, without blame kalian bisa bersalah, but you are without blame. Tidak.
disalahkan. Before him in love. Having predestined us to adoption as sons. Kita tuh diangkat menjadi anak. As sons by Jesus Christ to himself. According to the good pleasure of his will. To the praise of the glory of his grace. By which he made us accepted. Accepted. Karito is accepted, highly favored. Kalian tuh bukan cuma diterima aja. Kalian di sini datang mungkin, oh ya udah gue terima lah. Paket datang, ya terima aja. Bener gak sih? Paket gitu kan, sering kan? Terima aja, taruh tuh di dapur, ya kan? Taruh tuh di bawah, itu accepted. No. Accepted di sini artinya highly favored. Highly, bukan cuma favored, highly favored. Accepted in the beloved. Bukan cuma highly favored, but also in the beloved. Beloved. Pastor Fadri, beloved. Your job desk, my job desk is beloved. Kita tuh benar-benar cuma highly favored in the beloved. Beloved Jesus himself. In him, we have redemption. Through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace, which he made to abound towards us in all wisdom and prudence, having made known to us. Oke, stop di situ. Saya cuma mau bilang di sini. In him, maaf, balik lagi. In him, we have, kita mendapatkan apa? Di dalam Kristus, ya, bahasa Indonesianya nih ya. Di dalam Kristus, sebab di dalam dia dan oleh darahnya, kita beroleh apa? Penebusan. Penebusan. Oke? Yaitu pengampunan dosa. Penebusan itu seperti apa? Yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan kepengertian. Ini amazing. Amazing banget firman ini. Kalau kita pikir-pikir ya, di dalam dia, oleh darahnya, betul? Di dalam siapa? Yesus, oleh darahnya. Kita beroleh apa? Penebusan. Penebusan apa? Pengampunan dosa. Bukannya perusahaan besar, bukannya mobil-mobil mewah, bukannya rumah yang besar, bukannya gak boleh saudara. Berarti ini pengampunan dosa ini penting, lebih dari segala-galanya. Betul gak sih? Tuhan kalau mau kasih yang the best, ya dia kenapa sih mesti pengampunan dosa? Emang penting ya? Pengampunan dosa is everything. Kalian tahu betapa dahsyatnya itu darah Kristus dalam kehidupan kalian? Bisa diukur dengan apa? Berapa kalian sadar akan dosa kalian? Kalau kalian ingatnya dosa terus ya, kesalahan terus, ngeliatin orang itu dosanya orang, ini kesalahan orang ini. Itu berarti the power of the blood is not that powerful dalam kehidupan kalian. Tapi waktu kalian mengalami Tuhan, oh luar biasa. Ingatnya tuh darah Kristus yang selalu menyucikan saya. Darah Kristus yang selalu mengampuni dosa saya. Lama-lama yang namanya kesadaran akan dosa kita tuh nggak ada efeknya lagi dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lagi. Bahkan tidak bisa melihat kita punya dosa. Kenapa? Karena itu dosa terlalu kecil dibanding dengan kuasa darah Kristus. Katakan amin. Pastor Lita kayaknya kok terlalu menggampangkan. Saya mau bilang di sini from this pulpit. Dari mimbar ini, saya mau bilang bahwa dosa itu tidak punya kuasa lagi dalam kehidupan kalian. Tidak. Kita tuh gak perlu deal sama dosa-dosa lagi. Kenapa? Karena dosa itu udah beres di kayu salib saudara. Kalau kalian pikir kalian bisa bayar dosa, lu ngapain terima Yesus? Lu ngapain terima Yesus? Lu bisa kan tebus dosa kalian? Kalau kalian bisa tebus dosa kalian, tebuslah. Dengan bilur-bilur saya akan menjadi sembuh. Wow, doain anak-anak dengan bilur-bilur mami, kamu sembuh nak. Bisa? Ingat saudara, Tuhan yang memelihara. God make you alive. God give you all the life. Kalian pikir kalian bisa pergi ke dokter sakit. Oh iya, saya sembuh karena ke dokter. Kalian tahu berapa banyak orang dokter di sini, apalagi di Indonesia, sorry, bukannya untuk menjatuhkan Indonesia. Atau di mana aja sih sebenarnya, sorry, I'm so sorry. Di mana aja bisa yang namanya, malpraktek ya. Maksudnya bisa salah kasih obat, bisa salah
analisa, diagnosis, betul? Ya bisa lah. Berapa sering saya dengar, tadi penyakitnya ini. Dipikir penyakitnya A, kok penyakitnya B. Berapa sering kita dengar kayak gitu. Kalau bukan Tuhan yang menjaga, no way. Yang mau dioperasi besok nih, you don't have to worry. You know why? Jesus is in charge in your life. Yang mau dioperasi, it's done. It is done. Jadi duduki kemenangan kamu. Waktu kalian mau operasi, oke, fine operasi. Tapi it's finished. It's done. Amin, Revan. It's done. Semuanya itu sudah dibayar, saudara. Dibilang di sini pengampunan dosa menurut menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita. Menurut, it's not only sebagian, tapi menurut, according to the riches. According to the riches. Jadi dari semua yang Tuhan Yesus punya, kekayaan, ya itu kebaikannya semua, itu pengampunan dosa yang diberikan itu kepadamu itu semuanya. Kemarin saya ada satu, ini baru dapatnya juga dari Tuhan. Memang Tuhan itu selalu memberkati kita ya, dimanapun dia bisa menghalalkan segala cara. Haleluya. Saya suka banget kata-kata itu, dapatnya dari Tuhan. Tuhan bilang, saya dapat menghalalkan segala cara untuk bisa berbicara kepada kita kalau kita kadang-kadang even nggak ngerti. Kadang-kadang kita terbatas ya. Tapi Tuhan bisa menghalalkan segala cara dengan apapun dia bisa ngomong. Nah kemarin ini saya ini kejadian ada orang nabrak saya. Ini bukan untuk ini tabrakan ya. Oke, tabrakannya itu saya lagi diem, dia tabrak dari belakang, but gitu, kaget kan saya. Saya sama anak-anak. Terus kenapa Pastor Lita keluar? Oh iya marah-marah. Enggak. Pertama memang marah-marah. Pertama saya buka, udah saya lagi berantakan. Untung saya gak pakai daster ya kayak Sarwenda. Oke, saya buka langsung saya bilang, woi, gue bilang gitu. Kenapa sih saya ditabrak? Gue bilang gitu, kesel banget karena saya lagi bengong terus ditabrak, buk gitu kan. Ya mobil saya sih gak bagus-bagus banget, biasa aja. Untung puji Tuhan mobil saya biasa-biasa aja. Kalau mobil saya yang mahal saya mungkin akan lebih gitu ya. Oke, anyway udah saya bilang gitu. Anyway singkat cerita dia hancur juga sedikit, ya lebih hancur. Ya bagus lah lu yang nabrak gua gitu kan. Lu yang mesti lebih hancur dari gue dong gitu kan. Kalau bisa gue punya mulus gitu kan. Sebel gitu kan, gue mesti pergi lagi bawa segala macam, pergi ke, bukannya masalah duitnya tapi kan harus bawa lagi. I don't have many car gitu yang bisa ntar 3 hari 4-5 hari mesti di bengkel. Gimana caranya, masa jalan kaki gitu kan, kasihan banget gitu saya bawa jalan kaki ke TM gitu kan, bawa barang ya kan kasihan dong. Nah, anyway terus udah gitu udah nih saya udah kesel gitu ya, terus udah gitu saya nggak tahu kenapa udah gitu ngeliat dia bawa anak segala macam, cowok ini kan, ya udahlah ada anak saya bantuin Joel, badannya gede. Ayo Jo turun Jo, wes jangan diapa-apain nih mami nih. Enggak, saya nggak suruh gitu pun dia udah bilang, awas mami, aku yang mau turun. Anyway lucu aja gitu, saya dapetin something, udah kan rusaknya gimana gitu kan, ya kan, rusaknya mana. Terus saya tuh nggak percaya, ya bukan nggak percaya, saya minta nomor telepon dia. Ya dong, minta dong nomor teleponnya, dia nggak ada asuransi dan sebagainya dan segala macamnya. Oke, udah mati nih ya, dia ntar tanggung jawab nggak ya? Ntar dia ini nggak ya, kabur nggak ya? Udah, saya cuma minta nomor teleponnya doang. Tuh udah mulai tuh, saya telepon suami saya bilang, kamu kenapa nggak minta KTP-nya? Terus anak saya, iya mami tadi kan, tambah berasa, aduh goblok banget sih gue nih, goblok banget deh gue, ya kan? Aduh, ntar dia nggak bayar dan segala macam. Ya anyway, kalau nggak bayar pun ya udah rusak gitu kan. Nggak mati, kita tuh nggak mati kalau misalnya kita punya misalnya nih ya mobil kijang kita gitu ya, copot gitu apanya bumpernya atau misalnya pecah gitu lampunya ya Pastor Guard ya. Kita tuh nggak bakal mengalami kekekalan kita, hidup berkelimpahan kita tuh nggak ada efek. You think that it's gonna be, aduh gua ntar gimana gitu. Nggak ada efek sebenarnya. Cuma in your heart, ya kan? Oke, terusin. Udah kan? Terus dia telepon dong, enggak saya WA, saya minta KTP, ntar ya gitu. Udah gitu sorean lagi saya bilang, minta KTP-nya ya, saya bilang gitu kan ya. Dia langsung telepon saya, Ci, dia bilang, saya pasti tanggung jawab Ci, jangan takut katanya. Dia ngomong gitu kan. Saya bilang, iya ya, cuma kan suami saya bilang ini kan lumayan gitu kan, ya kan. Cuma saya waktu ngomong itu setelah saya selesai, saya dalam pikirannya, dia mau bayar pun ya. Dia mau bayar seberapa sih? Dia bayar apa yang hancur dong? Nggak mungkin dong, Ci. Saya beliin mobil baru. Wah itu gue boleh, besok gue hantam lagi, tabrak gue. Ya kan? Tabrak gue lagi aja supaya gue dibeliin mobil baru. Tapi tahu nggak itu Tuhan, firman Tuhan kayak gitu.
according to his riches. Kalau according to his riches ya, itu unbelievable. Pengampunan dosa yang dia berikan ke kalian, itu unbelievable. Itu persis, bukan cuma dibeliin mobil. Kalau bisa lu, Cilita, kalau dia tahu nama saya, ya saya beliin mobil. Kemarin ini ada yang pecah ya, ini ya lampunya. Saya beliin mobil, rumah? Hah? Rumah berapa? Tiga? Perlu berapa M saya transfer sekarang? That's according to his riches. You know, ngerti gak sih? Itu loh, Tuhan kita tuh kaya. Jangan lu ece-ece jadi kayak orang miskin. Aduh Tuhan Yesus, kira-kira gue kemarin ini, dosa gue terlalu banyak. Kira-kira Tuhan bisa gak ngampunin gue ya? Dia jangan-jangan ntar dia agak-agak kaget gitu. Ntar dia gak bisa tidur gitu malam. Mikirin dosa gue gitu. No, dia gak pernah pusingin dosa kalian. Kenapa? Bukan gak pusingin karena dia meniadakan dosa. Dosa itu, dia udah lihat dosa ini manusia tidak sanggup. Kita pikir kita bisa mengalahkan addiction. Kita bisa mengalahkan apa-apa. Kekalamahan kita ini. Oh bisa dengan habit, kita coba aja. Kita harus hidup tuh disiplin. Gini. Disiplin sampai semojrot lu, bahasa saya. Semojrotnya kalian gak bakal bisa. Kalau bukan dengan kuasa daripada Kristus. Saya merasa saya itu gak mungkin bisa, saudara. The more I know the grace of God, semakin saya tahu kasih karunia Tuhan, semakin saya tahu saya tidak mampu hidup sebagai orang Kristen. You just cannot. To forgive those people, tenang, bukan kalian. Jangan sakit hati. Tapi sedemikian kita itu mudah sekali sakit ya. Kalian ini tidak bisa, kita ini sangat lemah loh. Kita lagi mau bilang, saya maunya hari ini sabar gitu. Ada aja kemarin itu mau khotbah. Wah, saya udah gak usah ceritain. Udah tabrakan, terus gak lama lagi di depan pokoknya macem-macem. Many things happen. You don't wanna know. Oke? Kayak kapal pecah gitu rumah kayaknya. It's like neraka tuh kayak break loose gitu kayaknya. Kalau bisa tuh semua attack gitu. But you have to be in. Hati kita tuh harus penuh dengan apa? Damai, saudara. Kenapa? Karena kita ini menang. Kalau orang menang itu bukannya kayak orang celamitan yang nggak tahu. Aduh, kira-kira menang nggak ya? Kira-kira menang nggak ya? Kalau lu lagi judi, iya. Kira-kira menang nggak ya? Kalau lu lagi main saham ya, iya naik nggak ya? Turun nggak ya? Iya gitu loh. Tapi kalau namanya Tuhan, pasti menang. Pasti menang, saudara. Amin. Jadi dibilang di sini beroleh penebusan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amazing, say amen. Amen. Itu luar biasa. Jadi memang Tuhan itu dia mau memberikan kita penebusan dosa yang according to his riches. According, ingat according. Kalau kalian takut minta pengampunan, ingat oh ya according. Pastor Lita bilang according, menurut kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu gak ece-ece, gak basa-basi. Dia tuh bukannya bener-bener luar biasa. Dia tuh penuh. Amin. Nah, saya akan tutup. Nah, udah tadi ya Kaleb kita ngomongin dengan Joshua 15, ya kan? Jadi waktu itu Kaleb minta Hebron. Ya. Hebron itu adalah tanah yang dimana raksasanya paling gede. Oke? Dia minta yang the best. Minta the best. Minta your portion. Minta Tuhan, saya mau yang the best. Jangan takut-takut. Minta yang the best karena waktu kita mengalami, takut, ada giant yang besar, ada raksasa yang besar. Raksasa itu adalah makanan kalian, saudara. Makanan kalian. Kita waktu makan kenapa saya bisa bilang itu makanan kalian? Karena itu yang memberikan kita healing. Dia itu yang memberikan Daud mengalahkan siapa? Goliat itu adalah raksasa. Itu takut, tapi di situ dia bisa mengalahkan. Di situ dia bisa mengalami the greater the enemy, the greater the victory. Amin? Dengar nggak? The greater the enemy, the greater the victory. Oke? Kalau kalian misalnya menang cuma
paling gampang ya. Ini cuma perumpamaan, sorry ya. Saya pakai lagi judi misalnya. Tapi jangan judi please. Jangan judi. Saya nggak pernah mengajarkan kalian judi. Tapi kalau judinya menangnya cuma dikit, biasa aja. Tapi kalau menangnya gede, baru berasa. Nampol rasanya, katanya. Same, the giant. Kalau yang paling gede, itu yang paling bener-bener kalian mengalami. That's what Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat dia, buat Kaleb, dia minta yang paling besar. Joshua 15. Ini saya tutup dengan ini. Oke, bahasa Indonesia dulu. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya? Kepadanya akan kuberikan aksa anakku kepada istrinya. Dan Otniel, anak Kenas saudara Kaleb, merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan kepadanya apa? Aksa anaknya menjadi istrinya. Oke. Kalau Kaleb sampai kasih anaknya, dia bilang tadi dia bilang menggempur Kiryat Sefer. Kiryat Sefer kalau dilihat dari bahasanya, artinya adalah City of Book. Ini waktu si Kaleb mencari mantu, ya, itu dia benar-benar cari mantu orang yang nomor satu, bukan yang justru City of the Book itu. Dia bisa menggemparkan, bisa menggempur, namanya menaklukkan. If you know, kalau kita misalnya mau punya mantu, yang orang-orang yang parents nanti, amin ya, punya mantu ya. Dari kecil aja udah banyak yang mau, ya kan? itu carilah mantu yang bener-bener ngerti the City of Book. Amin. City of Book tuh it's about the Bible, about the words of God. Kita bukan cari yang paling kaya, saudara. Ya kalau misalnya dapat yang kaya ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak dapat yang kaya, it doesn't matter. Karena Tuhan yang menjadikan mereka kaya. Kita kaya bukan karena siapa-siapa, tapi karena apa? Tuhan. Amin. Yang punya yang anak-anak wanitanya, ya amin. Pokoknya cari di gereja. Jangan cari di luar-luar, di gereja aja. Loh benar. Saya ketemu sama suami saya di gereja. Untung di gereja. Ya kan? Satu pelayanan. Kalau saya nggak mengalami pertobatan, nggak mungkin saya ketemu sama suami saya. Karena beda dunia kita. Beda komunitas waktu itu. Haleluya. Kalau bukan Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya, nggak mungkin. It's no. Anyway, terusin. Merebut kota itu. Anak Kenas, saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuk. Ini perempuan itu maksudnya si aksa anaknya ya. Dibujuk ke suaminya, dia minta sama suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Jadi dia mau minta sama ayahnya, tapi dia ngomong sama suaminya. Pinter ya? Istri kalau mau apa-apa minta sama suaminya ya. Ya kan? Bener gak? Minta apa-apa minta sama suaminya. Jangan takut untuk minta sama suami. Haleluya, teruskan. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya lalu berkata kepada Kaleb. Katanya gini kepadanya. Ada apa? Jawabnya. Berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Tuh, Bapak gitu. Ke Kaleb nih dia ngomong. Pak, lu udah kasih gua tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya lah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Oke? Jadi dia ini, si Aksa ini, dia punya kerinduan untuk bukan hanya mendapatkan tanah saja. Bukan hanya mendapatkan apa? Land, your Lord. Tapi dia minta apa? Dia bilang minta apa? Mata air. Kalian di sini, kita sebagai anak-anak yang di dalam perjanjian baru, kita itu bukan hanya mendapatkan di sini apa? Oh iya berkat-berkat. No. Kalian mendapatkan firman, bukan hanya firman yang cuma biasa saja, tapi firman yang dipenuhi dengan the living water. Ya, dibilang di situ hulu dan mata air. Ask for the springs. Minta yang namanya mata air. Minta yang namanya ada kehidupan. Kalian mendapatkan, oh saya mau pokoknya cuma segini aja, setengah jalan. Enggak, jangan. Minta yang ada mata airnya, ada kehidupannya. Kalian di sini datang ke gereja, ya kan? Kalian datang ke gereja. Jangan cuma minta firman, oh ya biasa aja firman yang, firman yang seadanya aja. Firman yang, oh iya kelihatannya kayaknya bagus nih sebagai pengetahuan gitu ya. Jangan saudara, jangan cuma sebagai pengetahuan. Tapi minta Tuhan,
You speak to me. Bener-bener. Seperti Aksa. Jadilah seperti Aksa. Amin. Jadilah seperti Aksa Tuhan. Saya mau encourage semua daripada kita. Hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita cuma maunya setengah jalan. Tapi kita minta Tuhan, you speak to me. The water yang membasahi, yang memberikan pertumbuhan. Kalian tahu kalau diberikan tanah, nggak ada airnya, nggak ada pertumbuhan saudara. Nggak ada pertumbuhan. Kita justru minta Tuhan more. Bukan cuma di hulu tapi di hilir. Di hulu dan di hilir. Itu ada yang namanya di sini menyatakan bahwa berikan mata air itu mengenai anointing. Satu yang namanya urapan. Urapan di hulu dan hilir. Urapan itu bisa dipakai kadang-kadang kalau kita lagi melayani, ada yang mau didoakan kesembuhan, datangnya kesembuhan. Orang sakit kita doakan supaya sembuh, amin. Jangan gak sembuh, ya kan? Kita berdoa, itu namanya pengurapan pada saat itu. Kalau misal kalian melayani orang, perlu apa? Di situ berjalan. Walaupun mungkin kita sebenarnya gak tahu how to, gimana caranya, bukan saya yang, bukan kalian, bukannya kalian yang memberikan kesembuhan. Amin. Tuhan yang bekerja. Nah itu yang namanya satu urapan. Tapi ada juga urapan yang di dalam. Yang tidak pernah meninggalkan kalian. Jadi kalian jangan pikir oh kalau saya lagi bener diurapi. Besok kalau lagi berantem gak diurapin. No. Urapan tetap ada. He stays with you forever. Katakan amin. Kalian diberkati. Jadi saat ini saya mau cuma encourage semua daripada kita. Tahun ini 2023. Jangan lupa. 2023, sepanjang 2023 kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita akan semakin lagi mengerti kenapa Kaleb itu seperti itu. Kita menjadi orang-orang yang go for the Hebron. Ask, minta Hebron. Tuhan, bukan cuma minta sih sebenarnya, Tuhan tuh udah mau berikan. Cuma kita membuka hati, I want Hebron. Amin, amin. Mari saya undang untuk tim Praise and Worship juga. Kita akan menerima perjamuan kudus. Holy Communion. Perjamuan kudus. Kenapa kita melakukan perjamuan kudus? Kembali. Do not. Jangan kita hanya mengambil perjamuan kudus. Oh iya, itu loh yang makan kayak roti-roti tawar itu loh. Sama minum kayak apa tuh? Yang sirup-sirup anggur. Ya. No, it's not only that. Ada power, ada kuasa waktu melakukan ini saudara. Bukan untuk mendapatkan kesehatan. Kalian mau minta kesehatan bukan untuk mendapatkan kesehatan. Karena kenapa? Kesehatan sudah ada. Kita diingatkan. Supaya kalau kita lupa kita diingatkan kembali. Mungkin ada yang belum dapat bisa minta oleh Usher. Perjamuan kudus diberikan kita ambil sebagai orang percaya. Ya, sebagai orang percaya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus, we believe in our hearts. Percaya dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Dan mengaku dengan mulut. Amin. Roma 10 ayat 9 katakan. Mengaku dengan mulut bahwa dia adalah pada hari ketiga dibangkitkan oleh Tuhan. Dibangkitkan dari orang mati. Kau akan diselamatkan. That's how you are born again. Di sini bukan masalah agama. Tapi kamu percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Sebelum saya mau melakukan perjamuan kudus, saya mau undang untuk yang mendengarkan firman ini dimanapun kalian berada. Di sini ataupun online. Saya mau berdoa khusus untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus secara pribadi. Kalau kalian belum mengenal Kristus secara pribadi, I challenge. Lu gak bakal nyesel. Ikut Tuhan. Gak bakalan pernah susah hidup lu. Jaminannya bukan saya. Jaminannya Kristus. Jaminannya adalah firman Tuhan. Tidak akan pernah nyesel. Saya terima Tuhan Yesus sampai sekarang saya tidak nyesel. Kenapa? Bukannya karena saya baik. Karena dia terlalu baik untuk bisa disesali. Saya sering lari, tidak percaya, tapi saya akan kembali. Kenapa? Karena dia terlalu baik. Dia terlalu baik buat saya. Dia terlalu baik buat kalian. Kalau ada yang belum menerima Tuhan Yesus, saya mau challenge, saya mau tantang kalian hari ini. Kalian berdoa. Only seconds. But your life will be changed. Hidup kalian akan berubah. Hanya hitungan beberapa detik. Turn around.
bertobat. Tuhan, ikuti doa saya. Tuhan, saya adalah orang yang berdosa. Saya mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah. Anak Tuhan yang dikasihi itu mati buat saya. You came into my life. You came into this world to redeem my sins. Dan saat ini saya menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Menjadi raja dalam kehidupan saya. Mari Tuhan, Engkau masuk. Aku menjadi milik-Mu. Aku menjadi anak-Mu Tuhan. Kesayangan-Mu. Karena Engkau Yesus. Dan aku dibenarkan. Selama-lamanya aku dibenarkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang kekal. Hidup yang berkelimpahan yang Kau sudah berikan kepadaku. In Jesus name, amen. Kalau kalian berdoa itu untuk pertama kali. Please, dengarkan terus firman Tuhan. Dengarkan terus firman Tuhan. Gak usah takut. Kehidupan iman kita itu tidak tergantung dari manusia lain. Bahkan tidak tergantung dengan istri atau saudara atau orang tua kalian. No. It's between you and God. Emang ada gitu orang mati gitu, oh ya sebentar ya, saya kemarin ini kayaknya ikut deh, saya ikut. No, lu mati sendiri. Lu hidup yang ngalamin hidup sendiri. Jadi saya mau challenge, kalau masalah faith ya, jangan bawa-bawa orang lain. You deal with yourself. Itu baru namanya good. Bisa jujur. Datang kepada Tuhan, Tuhan aku salah, aku perlu Engkau. Datang, gak usah salahin kiri kanan. Kalian terima Tuhan Yesus saat ini, aduh takut. Mau di ini, mau dibaptis, mau diapain segala macam takut. If God can fix you, kalau Dia sudah benar-benar chose you, Dia sudah pilih kalian, ya. Jangan lagi takut. Kenapa mesti takut? Amin. Mari kita bangkit berdiri, terima kasih Tuhan. Kalau kalian tadi terima Yesus pertama kali ini, sekali lagi, kalau kalian di Jakarta, find a church, cari gereja. Sekarang online di mana-mana. Lu nggak ada lagi excuse, alasan nggak bisa dengerin khotbah. Dengerin khotbah. Alkitab ada di mana-mana online. Take time untuk dengerin firman, untuk baca Alkitab. Kalau nggak bisa baca, dengerin audio Bible. Apalagi yang kurang? Dalam kesibukan kalian, you have 24 hours. Saya nggak buat di sini satu rules, satu aturan berapa lama. Ya lu kurang makannya berapa? Lu lagi butuh berapa? Makanlah. Kalau orang yang namanya anak yang lagi butuh banyak, dia akan banyak sekali makannya. Take time untuk makan, feed yourself, your spirit. We are here spiritual being. Kita bukan cuma tinggal di dunia ini, tapi kita ini adalah manusia roh. Amin. Kita terima tubuh dan darah Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau kalian sudah lahir baru, kalian jangan cuma lahir baru. Nih, terima Holy Communion. Terima tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat. Kalau nggak ada di rumah, nggak ada tubuh dan darah Kristus, pakai roti dan air pun it's okay. It's talking about the power, the revelation. Satu pewahyuan mengenai Kristus mati di kayu salib. Apapun yang kalian hadapi saat ini, bawa saat ini. Dengar waktu kita menerima tubuh ini. Tubuh ini ya, wow, amazing. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat. Thank you Jesus, tubuh dan darah Kristus, tubuhmu Tuhan. Ini adalah Tuhan yang dimana tubuhmu dihancurkan, dicabik-cabik Tuhan. Oh Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih untuk pengampunanmu, untuk pengorbananmu Tuhan. Dengan bilur-bilurmu Tuhan, kami dijadikan sembuh. We are healed because of your stripes. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami brokenness. Yang terpecah-pecah. Jiwanya saat ini mengalami kesedihan. Jiwanya mengalami kehancuran. Jiwanya mengalami saat ini mungkin keletihan. In the name of Jesus. By your stripes we are healed in Jesus' name.
Haleluya. Oh, depression, go in Jesus name. Suicidal thoughts in Jesus name, I break you in Jesus name. Kalau ada orang-orang mungkin yang mengalami dead end, yang saat ini mengalami kesulitan untuk berharap. Amin, thank you Jesus. Kesulitan untuk berharap, bahkan ingin membunuh diri. Aku perintahkan saat ini berdoa in Jesus name, you are safe. Engkau sudah selamat. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tubuh Kristus dan kita terima in Jesus name. Terima kasih Tuhan. Ini adalah darah Kristus. Kita angkat saat ini cawan darah Kristus. Ini adalah darah Kristus, darah perjanjian baru yang kekal, tidak pernah gagal. Darahmu yang membayar segala-galanya Tuhan. Segala pengampunan dosa, Engkau menebus setiap dosa kami. According to your riches. Oh, according to your riches Lord Jesus. Sesuai dengan kebaikan dan kekayaan-Mu Tuhan di dalam kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Darah-Mu yang sudah menebus sehingga kami tidak hidup lagi di bawah hukum-hukum Taurat, di bawah penghakiman. Kami tidak merasa dituduh, tidak merasa dihakimi karena Engkau Allah yang menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi anak-anak yang mengalami kebebasan. Kebebasan di dalam Kristus. Terima kasih. Dalam roh-Mu Tuhan. In the name of Jesus kami menerima darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, kalian tahu waktu korban dicurahkan. Zaman dahulu itu binatang itu disembelih itu ada satu dia caranya ada. Supaya kenapa? Supaya tidak menyiksa yang namanya binatang itu. Supaya binatang itu mati dengan sekejap dan tidak ada racun yang masuk. Itu manusia memperlakukan binatang. Tapi kalian tahu kenapa Yesus mesti mati disiksa buat kita semua? Why? Dia gak perlu disiksa. Dia bisa langsung ditembak, beng, langsung mati. Why? Dia mesti datangin, dia mesti jalanin yang namanya cercaan, ludah, siksaan, ditendang, dipukul, dicabik-cabik. Sampai tidak berbentuk orang, tidak ada lagi daging, begitu hancurnya dia. Why? Supaya kita punya hidup kita ini loh bisa mengalami kesembuhan. Dia mau tebus yang namanya kesalahan kalian. Your shame, dia mau tebus. Supaya kita gak malu lagi. Supaya kalian bisa berjalan tegak. Leher kalian tegak. Bukan kesombongan, tapi karena Tuhanku sudah bayar setiap dosaku. With the boldness, I am the righteousness of God in Christ. Kesalahan apapun yang kalian lakukan sudah dibayar. Kalau kalian tidak mau mengalami kebenaran, the righteousness in Christ, kalian tuh seperti tidak mau menerima pengorbanan Dia. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa buat kalian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman yang saat ini Kau berikan buat mereka. Buat anak-anak-Mu, buat anak-Mu ini Tuhan. Buat aku sendiri Tuhan. You speak to me Lord. You speak to me. Personally, I want to get personal with you. Satu fellowship with you. I want to have an intimate relationship with you Lord Jesus. Seperti suami dan istri. Sehingga ada buah-buahnya. Di sekitar kami penuh dengan buah-buah roh. Terima kasih Tuhan. Ku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu mengalami pembuahan. Pembuahan roh terjadi di dalam kehidupan kalian. Kalian tidak akan sama lagi. Tidak akan sama lagi. There will be fruits of the Spirit. Spiritual blessing, spiritual fruits. In the name of Jesus. In your life. Dalam kehidupan kalian. Aku berdoa Tuhan setiap daripada anak-anak-Mu itu Tuhan. Mengalami pembuahan. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siap menerima
Berkat Tuhan, mari angkat tanganmu. Diberkatilah engkau semua anak-anakku yang aku kasihi. Karena aku menjadikan engkau selalu naik, tidak pernah turun. Kau menjadi kepala bukan ekor. Oh, you are gonna be the winner. More than a winner, more than a conqueror. Engkau lebih dari pemenang di dalam kehidupan ini. Apapun yang kalian lakukan, akan kau taklukkan. Oh, thank you Jesus, engkau dudukan. Thank you Jesus, dalam nama Tuhan Yesus aku berkati engkau dalam pekerjaan, di dalam bisnis kalian, di dalam rumah tangga kalian. Anak-anakmu akan aku jadikan perkasa di bumi. Oh thank you Jesus, keluargamu diberkati dengan melimpah, akan aku kenyangkan dengan kebaikan. Dan aku akan menjadikan engkau, I will renew your youth like an eagle in Jesus mighty name. Haleluya, amin. Haleluya. Berkat Tuhan. God bless you. Happy Sunday. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.